Jadi sebelum saya nak menjawab soalan yang diberikan oleh Tuan Moderator, mungkin saya nak tanyalah kepada audience. Saya ditanya, saya menanya. Okay. Alright. Bila kita menyebut berkenaan dengan AI ataupun kecerdasan buatan, ada yang mempertikaikan betul ke kita menggunakan perkataan kecerdasan buatan atau kepintaran buatan. Itulah sebab mungkin pihak DBP lebih arif lah sama ada kita menggunakan perkataan kecerdasan buatan atau kepintaran buatan. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Artificial Intelligence AI yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Ternyata, istilah ini juga umum digunakan di Malaysia. Kata kecerdasan buatan juga digunakan di Malaysia. Hal ini menjadi sorotan Profesor Nurul Huda Firdaus dalam forum penerbitan bertema Kecerdasan Buatan AI dalam Naratif dan Keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Malaysia. Dia mempertanyakan tentang kebijakan DBP soal penggunaan istilah kecerdasan buatan. Karena istilah umum yang digunakan di Malaysia adalah pintar, seharusnya kepintaran buatan. Jadi, bahkan dalam penerjemahan artificial intelligence, gayanya lebih condong ke bahasa Indonesia. Ya, bisa dibilang begitu, tapi tentu rakyat Malaysia akan menafikan ini. Dan maka dari itu Profesor Nurul Huda mengajukan pertanyaan ke Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia soal istilah kecerdasan. Meski kata ini ada di dalam kamus mereka, kata umum yang biasa digunakan orang Malaysia adalah pintar. Oh, berarti seharusnya istilah yang cocok untuk Malaysia adalah kepintaran buatan. Karena kata ini umum digunakan di sana, tidak seperti pintar yang terasa asing di kehidupan sehari-hari. Tepat sekali. Dan kamu perlu tahu juga, selain istilah penerjemahan artificial intelligence yang condong ke Indonesia yang dilakukan oleh Dewan Malaysia, artificial intelligence sampai sekarang masih condong menggunakan bahasa Indonesia dalam perintahnya. Ya, aku pernah dengar warga Malaysia mengeluhkan soal jawaban AI yang digunakan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Padahal mereka sudah menaruh perintah menggunakan bahasa Melayu. Tapi artificial intelligence sendiri seolah belum berhasil mengelompokkan bahasa Melayu dengan baik. Jadi, baik saat membuat video dengan artificial intelligence, jika perintah tidak spesifik, maka hasil yang keluar akan berbunyi dan bergaya bahasa Indonesia. Okey, masalah ni ramai orang yang akan hadapi. Masalah dia adalah bila kita generate saja video dengan AI, tiba-tiba dia tukar bahasa jadi bahasa Indonesia. Tapi kita nak bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu Malaysia. Okey, dia tukar slang bahasa Indonesia. Kalau watak AI korang asyik bercakap dalam bahasa Indonesia, itu normal. Ramai AI creator Malaysia kena benda yang sama. Sebenarnya banyak model AI ni lebih biasa dengan data Indonesia. Sebab tu slang dia kadang ikut bahasa sana bila kita generate dialog. Cara paling penting, tulis dialog macam orang Malaysia betul-betul bercakap. Jangan terlalu baku atau terlalu formal. Contoh paling mudah, korang jangan tulis, saya ingin memberitahu anda. Tulis je macam orang Malaysia borak macam biasa. Bila belajar buat video AI sendiri ni, masalah yang dia akan jumpa dah masuk skrip bahasa Melayu, dah bagi tahu dekat AI ini adalah bahasa Melayu. AI masih juga keluarkan video karakter cakap bahasa Indonesia. Siapa pernah dapat macam ni? Say I. Okey, jika kamu tahu ini, coba jelaskan mengapa AI lebih condong menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu? Begini, selain Malaysia, setiap tahunnya selalu menyerap kata-kata bahasa Indonesia dan dimasukkan ke dalam kamus besarnya. Alasan terutama saat menggunakan artificial intelligence membuat naskah, subtitle, voice over, atau video lebih ke bahasa Indonesia adalah data pelatihan AI lebih banyak berasal dari bahasa Indonesia. Ya, artificial intelligence belajar dari miliaran kata yang tersedia di internet. Jumlah artikel, berita, buku, media sosial, YouTube, forum, dan situs web berbahasa Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan bahasa Melayu Malaysia. Akibatnya, artificial intelligence memiliki contoh penggunaan bahasa Indonesia yang jauh lebih kaya sehingga model lebih terbiasa menggunakan gaya bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, tingkat kemiripan kosakata kedua bahasa ini juga sangat tinggi. Artificial intelligence sering menganggap keduanya sebagai variasi dari satu kelompok bahasa yang sama. Sehingga wajar, meski pengguna Malaysia sudah menyelipkan perintah bahasa Melayu, yang keluar bahasa Indonesia lagi. Hahaha, benar sekali.
Selain itu, apakah kamu tahu sistem deteksi bahasa lebih fokus pada makna daripada dialek? Tentu, sebagian besar model artificial intelligence dirancang untuk memahami maksud pengguna terlebih dahulu. Jika artificial intelligence menganggap bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki arti yang sama, model tidak selalu menjaga konsistensi dialek. Akibatnya, meskipun perintah ditulis dalam bahasa Melayu, artificial intelligence bisa tetap menghasilkan kata-kata seperti karena, tidak, atau bisa. Padahal di Malaysia lebih umum digunakan kerana, tak, atau boleh. Itu karena Indonesia memiliki jumlah penutur dan pengguna internet yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia. Hal ini membuat bahasa Indonesia memiliki representasi yang lebih dominan dalam data pelatihan maupun proses evaluasi model. Tunggu dulu, bukankah Profesor Malaysia pernah menyebut tidak ada bahasa Indonesia? Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Oh, ucapan dari Profesor Abdul Muati ya. Mungkin saat ini dia sedang neratap tangis. Karena bahkan artificial intelligence mengakui adanya bahasa Indonesia. Bukan hanya artificial intelligence tapi juga dunia. Mungkin hanya Malaysia saja yang masih menafikan adanya bahasa Indonesia. Lalu aku masih bingung, kenapa mereka mengeluh jika artificial intelligence itu menggunakan bahasa Indonesia? Bukankah mereka sendiri mengelompokkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu? Itulah anehnya. Saat bahasa Indonesia berkembang dan global, saat bangkit dan perkasanya, Malaysia numpang ikut tenar dengan alasan kami juga bagian dari kamu. Tapi saat pakai artificial intelligence mengeluh karena gayanya terlalu Indonesia. Jadi, bisa dibilang sebut bahasa Indonesia itu Melayu hanya ingin disebut bahasanya besar ya? Kita tidak bisa menuduh seperti itu, tapi dari fenomena yang ada, kelihatan jelas bahwa niatnya memang mengarah ke sana. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Lucu ya, mereka klaim bahasa Indonesia itu Melayu. Bahkan menyebut bahasa Melayu ditutur lebih dari 300 juta penduduk dunia. Tapi pas pakai artificial intelligence, protes karena yang keluar hasilnya selalu bahasa Indonesia. Ya, namanya juga warga Malaysia. Apa yang bisa kita harapkan dari pola pikir mereka? Ditambah, artificial intelligence membuat video menggunakan model bahasa atau sistem template. Akibatnya, susah membedakan nuansa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Walaupun prompt sudah ditulis dalam bahasa Melayu, generator video dapat kembali ke gaya bahasa Indonesia yang lebih dominan dalam datanya. Baiklah, sepertinya masalah di artificial intelligence tidak akan mudah hilang ya. Kalau begitu, mungkin solusinya seperti yang dilakukan Dewan Pustaka dan Bahasa Malaysia sekarang, yaitu memasukkan sebanyak mungkin kosakata bahasa Indonesia ke dalam kamus mereka. Sehingga ketika diprotes, pemimpin mereka akan mengatakan, bukankah kata-kata itu ada di dalam kamus kita juga, hanya tidak kita gunakan saja. Ada-ada aja kamu. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga ya. Kenapa kata-kata bahasa Indonesia setiap tahun selalu masuk ke dalam kamus mereka? Mungkin niatnya memang seperti itu. Baiklah, kalau begitu informasi pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Coba kita bahas di kolom komentar soal artificial intelligence ini. Menurut pandanganmu bagaimana?